tua gapak mengapa sesak, sulit bernafas, ada bunyi mani. Apa ini COVID? Itu mungkin asma, bunyi batuk sesak di saluran nafas, ganggu kegiatan. Asma, oh bagaimana pencegahannya? Asma, oh bagaimana pengobatannya? Asma, oh bagaimana pencegahannya? Asma, oh bagaimana pengobatannya? Mari kita simak. Jumpa lagi dalam seri Edukasi IPD Koja, dan kali ini kita akan membicarakan satu penyakit yang sebetulnya banyak sekali yang nanya. Bagaimana sih mencegahnya? Kalau lagi serangan, saya mesti bikin apa sih? Tapi memang rasanya saya baru kali ini saya membuat edukasi awam mengenai penyakit ini, yaitu asma. Asma itu yang paling dirasa adalah sesak, dan kalau sudah sesak pasti nggak ada lagi yang dirasa nyaman. Sangat tidak enak yang namanya sesak. Apa asma? Bagaimana mencegahnya? Bagaimana mengatasinya? Bagaimana pertolongan sementara? Kita akan ikuti bersama dengan dokter muda yang kali ini akan membantu kita, yaitu dokter muda Aldo. Silakan Aldo. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Aldo Lando. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu penyakit saluran pernapasan atas atau yang biasa juga dikenal dengan penyakit asma. Ingin tahu lebih banyak mengenai penyakit ini? Simak video ini lebih lanjut. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai apa itu penyakit asma. Penyakit asma adalah suatu keadaan inflamasi kronik pada saluran pernafasan yang mengalami penyempitan. Inflamasi kronik tersebut menyebabkan hiperresponsif pada jalur pernafasan, sehingga menimbulkan gejala episodik berulang, contohnya seperti mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk-batuk pada malam hari atau dini hari. Penyempitan jalan nafas pada asma dapat disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya seperti kontraksi otot-otot sekitar bronkus, kemudian adanya hipersekresi mukus, dan selain itu juga dapat disebabkan oleh penebalan dinding saluran pernapasan. Keluhan utama pada pasien asma yaitu adalah sesak napas yang bersifat mendadak, di mana fase inspirasi lebih pendek dibandingkan fase ekspirasi. Selain itu, pasien juga sering mengeluhkan adanya batuk, terutama pada malam atau dini hari. Pada perabaan nadi, nadi akan terasa cepat. Pasien juga sering mengeluhkan rasa gelisah dan juga adanya nyeri di bagian dada. Gejala khas pada asma berupa sesak nafas yang berbunyi ngik-ngik atau yang kita sering sebut dengan mengi. Faktor pencetus pada penyakit ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, adanya infeksi seperti influenza, sinusitis, bronkitis, dan lain-lain. Yang kedua, itu adalah reaksi alergen, seperti debu, asap rokok, bulu binatang, ataupun alergi makanan. Yang ketiga adalah reaksi non-alergen, contohnya seperti stres psikologis. Sebagian besar penderita ini memiliki riwayat keluarga asma. Pada saat pemeriksaan fisik pasien, frekuensi nafas akan lebih dari 24 kali per menit, kemudian bunyi paru hipersonor, dan pada saat auskultasi akan terdengar bunyi wheezing.
Pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan untuk mendiagnosis asma yaitu adalah pemeriksaan spirometri, kemudian dapat kita lakukan juga pemeriksaan skin test untuk mengetahui apakah pasien ada alergi serta mengidentifikasi faktor risiko. Selain itu juga dapat kita lakukan pemeriksaan ronsen apabila terjadi obstruksi jalan nafas yang hebat. Untuk pengobatan pada pasien asma terbagi menjadi dua. Ada terapi jangka pendek dan juga ada terapi jangka panjang. Terapi jangka pendek itu sering juga disebut dengan reliever. Untuk reliever dapat kita berikan obat beta-2 agonis kerja cepat, contohnya seperti albuterol, dan juga obat steroid, contohnya yaitu budesonide. Untuk terapi jangka panjang atau yang sering juga disebut dengan controller, dapat kita berikan obat beta-2 agonis kerja panjang, contohnya seperti formoterol, dan juga obat steroid, contohnya seperti budesonide. Tujuan pembagian terapi pada asma yaitu apabila pasien menderita serangan akut atau serangan sesak nafas mendadak, dapat kita berikan dengan obat terapi jangka pendek atau reliever. Kemudian, untuk mengontrol agar pasien tidak kambuh asma, dapat kita kontrol dengan terapi jangka panjang atau controller. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh para penderita asma, yaitu apabila penderita tersebut memiliki kebiasaan untuk merokok, hentikanlah kebiasaan tersebut. Kemudian yang kedua, hindarilah faktor pencetus yang tadi sudah disebutkan. Dan yang paling terakhir, apabila Anda menderita asma, cobalah untuk meminum obat secara teratur. Sekian penjelasan dan edukasi mengenai penyakit asma dari saya. Jangan lupa stop penyebaran COVID-19, jagalah kebersihan diri, lindungi sesama. Dengan demikian berakhirlah acara edukasi kita tentang asma. Kita sudah menyimak bersama apa itu asma, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengobatinya, dan saya harap edukasi ini bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita memilih untuk hidup sehat. Asma, oh bagaimana pencegahannya? Asma, oh bagaimana pengobatannya? Asma, oh bagaimana pencegahannya? Asma, oh bagaimana pengobatannya?